yang terkait dengan Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam begitu luar biasa, memaknai dekat dengan pemaknaan yang al-i'tisam itu. Jadi kita harus berpegang pada tali Allah, jangan terpisah dengan Allah. Kalau kita tidak ingin ditolong Allah, berpegang pada tali Allah itu berarti maknanya adalah berada dalam perlindungan Allah, berpegang kepada Allah artinya menghubungkan diri kita dengan Allah. Tadi juga Ustaz Khalid menyampaikan ada 3 bentuk i'tisam selain yang tadi penjelasan tentang pasrah, perlindungan dan sebagainya. Itu adalah ada tali itu bermakna tuntunan dan ketentuan ilahi berupa syariat agama Islam secara lahir dan batin. Kemudian juga tadi ada kitab suci Al-Quran. Kalau senantiasa interaksi dengan Quran, maka kita sedang mengikat diri kita dengan Allah. Satu lagi yang penting jadi teladan bagi kita adalah tali itu ada maknanya adalah teladan suci Rasulullah dan keluarganya yang kita sebut sebagai Ahlul Bait. Tentu dari sini kita bisa mengembangkan bisa mempertanyakan kembali tentang hal ini ya. Saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live chat itu, tetapi saya ingin apresiasi dulu dengan ada beberapa yang masuk di sini. Misalkan dari jauh sekali, ini selain dari Bekasi, ada juga yang dari Gede Bage, ada Kota Malang, ada yang berasal dari Isfahan, Iran, Ustaz. Muhammad Zaki Amani, kemudian ada juga yang dari Thailand Selatan, yaitu Ramli Muhammad. Luar biasa, terima kasih sudah berkenan untuk menyimak kajian kita malam ini. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Ahsin Muhammad. Beliau bertanya, bagaimana caranya mengobati mata yang suka bermaksiat atau memandang yang tidak halal baginya? Oke, silakan Ustaz. Dan ini memang adalah sesuatu yang sangat mudah kemudian kita terjebak karena dan ta'dib menjadi sesuatu yang penting, bahwa di antara kemudian kita sudah pernah singgung sebelumnya bahwa upaya ta'dib itu juga dengan membuat kemudian setiap kali tindakan yang salah kita lakukan, baik dalam konteks yang sederhana adalah dengan kemudian melakukan hukuman pada diri kita sendiri. Dalam apakah hukuman itu dalam pola di mana kita misalnya yang membuat kita untuk merasa bahwa itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang merusak rohani kita. Ya, kita mungkin terjebak pada beragam dosa atau maksiat dan sebagainya. Karena kita tentu hamba yang lemah, hamba yang kemudian seringkali jatuh. Tetapi kita penting untuk mendidik diri kita sendiri bahwa kadangkala memang Allah biarkan kita terjatuh. Karena seringkali kesombongan yang selama ini merasa bahwa diri kita sudah berada di jalan yang baik. Sehingga kita lalai hati kita. Dan Allah biarkan kita tergelincir untuk kembali sadar kemudian untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara upaya itu adalah dengan melakukan ta'dib, yaitu sebagaimana yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, agar kita kemudian melatih diri kita, apapun bagian dari tubuh kita, baik yang zahir maupun yang batin. Ketika melakukan kekeliruan, kita segera melakukan ta'dib padanya, dengan kemudian memberikan hukuman pada diri kita. Apakah kita harus kemudian dengan itu membaca Al-Quran, sehingga mata kita melihat kemudian ayat-ayat Al-Quran beberapa lama, dan sampai mungkin membuat kita melelahkan, sebagaimana misalnya di antara khutbah Amirul Mukminin alaihissalam dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali mengatakan bahwa hendaklah kamu buat diri kamu lelah, sebagaimana kamu telah membuatnya nikmat ketika kamu melakukan maksiat. Jadi setiap apapun pada bagian diri kita, ketika kita mendapatkan kenikmatan dalam maksiat, maka buatlah kita derita padanya, sebagaimana kita pernah merasakan kenikmatan. Jadi derita itu sebagai kafaroh kemudian atas keburukan yang mungkin kita lakukan. Baik itu juga tentu saja dengan istighfar dan sebagainya ya.
Itu bagian yang tentu penting. Tapi ta'dib itu adalah cara kita untuk melatih diri kita supaya kita mudah ya. Artinya sensor diri kita terhadap sesuatu yang salah itu tetap berjalan dengan baik. Karena bisa jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa, maka sensor itu akan hilang. Dia tidak akan terasa lagi. Orang yang sudah merasakan kemudian sakit yang luar biasa ya, atau misalnya seseorang yang menderita tekanan darah tinggi misalnya, walaupun darahnya naik, dia tidak merasakan apapun pada dirinya. Kenapa? Karena sensor dirinya terhadap hal itu sudah tidak baik lagi, sehingga walaupun itu sudah membahayakan dia, maka dia dia tidak merasakan. Kemudian ada sensor yang mengingatkan dia bahaya tersebut. Itu misalnya Murtada Mutahari menjelaskan tentang hal itu, betapa kemudian rasa sakit itu adalah sesuatu yang kebaikan yang Allah turunkan pada diri kita, sehingga kita menyadari ada ketidakharmonisan yang terjadi di dalam diri kita. Demikian juga ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik ya, maka kita segeralah kita ta'dib diri kita, apakah kita dengan mengurangi kemudian tidur kita, sehingga memaksa diri kita lebih banyak terjaga dengan ibadah, ataukah kita berusaha untuk kemudian membaca Al-Quran lebih banyak, kan? Dan ataukah kita kemudian melakukan kafaroh yang lain supaya menjadi ta'dib bagi kita, supaya kita teringat, sensor kita terus segera selalu berjalan untuk hal tersebut. Demikian Kang Asa. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Yosef Eli. Semua yang beragama atau bermazhab atau bertarikot mengklaim berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tolak ukur untuk menilai yang sebenar-benarnya berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala? Tolak ukurnya. Silakan. Tentu bahwa semua kemudian mengklaim ya. Saya ingin membaca syair dari Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Az-Zamakhsyari mengatakan demikian dalam tafsir Az-Zamakhsyari itu di awal pada mukadimahnya dia menyampaikan syair ini. Ra'aitu katsirul ikhtilaf wa yada'i annahu sirat fi siratis sawiyya. Fatasabtu bi kalimatil la ilaha illallah wa bihi ahmada wa aliyya. Fadha qalbun bi hubbi ashabul kahfi fa kaifa ashqa bi hubbi ali nabi. Dia berkata begini, bahwa aku menyaksikan sekarang banyak sekali perbedaan dan semua mengaku dalam kebenaran. Maka cukuplah pada aku berpegang pada kalimat la ilaha illallah dan kecintaan kepada Ahmad dan keluarganya. Anjing ashabul kahfi masuk ke dalam surga karena kecintaan kepada ashabul kahfi. Maka bagaimana mungkin aku celaka karena kecintaanku kepada keluarga Nabi. Ini syair yang cukup menarik ya, bahwa karena itu menurut saya bahwa apa yang kita bicarakan bahwa tali Allah itu digambarkan menjadi bagian dari tashkhis ya, jadi tolak ukur apakah itu Al-Quran, apakah kemudian itu Rasulullah maupun Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka lah sebenarnya tashkhis dari tali Allah ini. Apakah kemudian apa yang diklaim itu sesuai dan sudah sesuai dengan tashkhis ini, disitulah kita bisa kemudian melihatnya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perangkat-perangkat pada diri kita. Baik itu akal kita untuk dapat berpikir kritis. Ada qalb kita yang mengingatkan kita, apakah itu kemudian sesuai sehingga menenteramkan hati kita ataukah tidak. Yang ketiga ada fitrah kita, bahwa fitrah manusia itu pasti dia akan memberikan sinyal pada dirinya jika sesuatu itu salah. Yang keempat, dan ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa kebenaran itu pasti akan sesuai dengan keseluruhan dimensi bagian diri manusia, apakah akalnya ataukah hatinya ataukah fitrahnya. Kalau salah satu saja itu tidak berkesesuaian, maka tentu ada sesuatu yang salah di situ.
Ada misalnya tarekat mengaku, misalnya ada beberapa tarekat atau tarekat itu mengatakan bahwa tarekatnya atau kelompoknya lah yang kemudian yang berpegang teguh kepada tali Allah. Ketika kemudian kita melihat misalnya bahwa apa yang diajarkan di dalam kelompok tersebut tidak lain kemudian menciptakan permusuhan, menimbulkan kebencian, membuat anggapan bahkan menimbulkan kesombongan sebagai orang yang paling benar, yang sudah berjalan dalam jalan yang benar, orang lain berada dalam kekeliruan, maka ini tentu saja tidak akan sesuai dengan fitrah manusia yang ingin menebarkan kebaikan, kasih sayang, ya. Kemudian bahkan mengasihi orang-orang yang mungkin berada dalam kesesatan sekalipun, gitu. Nah, atau mungkin kemudian menerima begitu saja ajaran tanpa sikap kritis. Nah, itu juga menjadi satu tolak ukur, ya, bahwa artinya bahwa kebenaran itu atau tali Allah itu pada hakikatnya adalah kebenaran itu sendiri. Yang sekiranya orang mengikutinya, berpegang padanya, pasti bahwa dia menjamin keseluruhan bagian dari hakikat kemanusiaan itu akan berjalan harmonis, akan berjalan seimbang satu dengan yang lain, baik akalnya, hatinya, maupun fitrahnya. Tadi ada 3 bentuk itisom yang sempat saya sampaikan tadi dalam bentuk ringkasan. Satu adalah tuntunan syariat agama Islam, kedua kitab suci Al-Quran, ketiga adalah teladan suci Rasulullah dan keluarganya, itu ahlul bait itu. Kalau dari 3 bentuk itu, bentuk itisom itu, yang prioritas untuk kaum muslim yang awam nih, mana sebetulnya yang harus didahulukan, Ustaz? Bahwa ketiga-tiganya harus satu kesatuan. Ya, kita tidak bisa kemudian memisahkan satu dengan yang lainnya. Bahwa kita berpegang pada Al-Quran, tapi untuk dapat memahami Al-Quran kita perlu tafsir, ya. Kita bukanlah orang yang kemudian dapat mengklaim bahwa kita sekalipun dengan kemampuan mungkin bahasa Arab kita yang paling luar biasa, ya, bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu multidimensi, multi makna, ya. Sehingga tidak bisa orang hanya kemudian berpegang pada satu makna saja. Sebagaimana kita tahu bahwa tafsir Al-Quran itu adalah, atau Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang paling banyak di dunia yang ditafsirkan. Tidak ada tafsir kitab penafsiran terhadap satu kitab misalnya itu yang mampu melebihi penafsiran terhadap Al-Quran. Sepanjang zaman saat ini ada mungkin ribuan, ya, tafsir-tafsir terhadap Al-Quran ini dalam beragam dimensinya, menunjukkan bahwa multi makna dari Al-Quran itu, sehingga dia terbuka untuk dapat ditafsirkan. Yang kedua, bahwa Al-Quran mengatakan la yamassu ilal mutahharun, tidak akan tersentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang-orang yang suci, yaitu bahwa orang-orang yang memang kemudian punya kesucian diri yang kemudian dapat menampilkan pada dirinya itu adalah hakikat Al-Quran itu sendiri. Karena itu dalam hadis dikatakan bahwa Al-Quran Qur'anain, bahwa Quran itu ada 2, Quran al-hayy, Quran as-samit, dan Quran an-natik. Quran yang diam dan Quran yang berbicara. Quran yang diam adalah mushaf yang kemudian kita baca, yang dia tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu kecuali orang menggali, memahaminya, dan sebagainya. Tapi untuk memahaminya, mewujudkannya dalam kehidupannya, kita perlu Quran an-natik. Siapa Quran an-natik? Quran an-natik tidak lain adalah Rasulullah dan Ahlul Bait alaihimussalam. Sebagaimana juga Rasulullah dalam bahwa ketika Ummu Salamah ditanya tentang akhlak Rasulullah, karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Demikianlah manusia-manusia suci, diri mereka adalah Quran yang berbicara. Apa yang mereka sampaikan itu tidak lain adalah apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Diri mereka, perilaku mereka adalah gambaran dan manifestasi Al-Quran. Karena itu bahwa seorang itu selain tentu saja dia harus mempelajari Al-Quran, tapi pada saat yang sama juga mengambil pelajaran dari Al-Quran yang berbicara ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dapat menyempurnakan pemahaman kita terhadap Al-Quran.
Kalau kita kemudian hanya terbatas pada pemahaman Al-Quran yang sempit, maka kita mungkin bisa paham, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran tentu sangat terbatas. Kita memerlukan kemudian Quran yang berbicara, Quran yang bisa kemudian memberikan, memanifestasikan dari Al-Quran itu sebagai manusia, sehingga disitulah kemudian kita bisa melihat bagaimana Al-Quran itu terwujud dalam diri manusia, dalam kehidupan manusia. Dan dalam konteks ini tentu Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam adalah Quran yang berbicara. Ini mungkin penegasan aja dari keseluruhan itu. Apa ciri dan karakter orang yang sudah berpegang pada tali Allah, yang sudah menjadi orang iktisom itu? Misalnya penerapannya dalam kehidupan seperti apa? Gitu. Imam Khomeini rahmatullah alaih dalam Arba'una hadisan, dalam 40 hadis menjelaskan tentang orang yang taubatan nasuha, tentang taubat nasuha. Dan kenapa disebut taubatan nasuha? Itu karena dia menjadi nasihat, ya. Dirinya menjadi nasihat. Dan yang teguh pada tali Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri akan gambaran dari cahaya ilahi itu sendiri. Kehadirannya merupakan nasihat bagi manusia semua yang akan membawa manusia itu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa an-nazrah liwajhil ulama ibadah, memandang wajah ulama itu ibadah. Kenapa? Karena terpancarkan cahaya ilahi pada wajah ulama yang memang dirinya selalu tersambungkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyaksikan seorang ulama yang pernah saya saksikan, Alama Ayatullah Bahjat, yang betul-betul dirinya atau wajahnya itu memancarkan cahaya yang bukan sesuatu yang sifatnya dibuat atau secara zahir, tapi memang wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa, sehingga siapapun memandangnya, siapapun yang menatapnya akan merasakan satu suasana yang sangat luar biasa, mengharukan dirinya dan membuat dirinya itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa wajah-wajah ulama yang seperti inilah sebenarnya gambaran bahwa orang-orang yang sudah berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menghujung ke terakhir, Ustaz ya. Barangkali kita bisa menutupnya dengan doa, Ustaz, untuk mengakhiri pembicaraan kita. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna kamalun min ghair. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dalam urusan agama kami, dalam urusan dunia kami, dalam urusan akhirat kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesempurnaan dalam keputusan selain kepadamu. Ya Allah, tanamkan di hati kami, curahi hati kami kelezatan keimanan dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Jadikan perjalanan kami menuju membuat kami selalu rindu untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, jadikan apapun selain dari ketetapanmu sebagai sesuatu yang kecil di hadapan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustadz Dr. Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan pada malam Senin ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi ilmunya dan kita juga mendapatkan pancaran dari berkahnya itu. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.